A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak yang baik rahmati Allah, kemarin kita bahas tentang jaga sholat, jaga makan, jaga sholat. Pertama kita bahas tentang makanan. Kemarin saya sudah bahas tentang dampak dari campaign atau kampanye dari boykot makanan ini, akhirnya membuat kita tambah ilmu baru, yaitu beralih ke makanan yang lebih halal, lebih sehat, halalan thayyiban. Halalan thayyiban ini abang kakak, halalan thayyiban ini membuat kita menjadi lebih selektif dalam memilih sesuatu yang mau dimasukkan ke tubuh kita. Mana bata min haramin annaru aula biha. Sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuk jadi tempatnya. Jangan abang kakak berpikir neraka itu nunggu di akhirat. Jangan berpikir neraka itu nunggu nanti. Ada surga sebelum surga, ada juga neraka sebelum neraka. Jadi neraka sebelum neraka itu ya hidup tersiksa di dunia, tidak tenang, tidak bahagia, gelisah. Tadi ya kemarin saya bahas di Senenan kumpul pengurus pusat. Termasuk neraka dan azab Allah juga adalah keterhalangan kita dari ketaatan kepada Allah. Bukan kita yang tidak bisa ke masjid, tapi masjid yang tidak mau dikunjungin sama kita. Bukan sejadahnya yang tidak bisa dipakai untuk sujud, sajadah itu tidak mau disentuh oleh kening kita yang mungkin masih kotor. Maka jangan sampai Allah takdirkan kita terhalang dari ketaatan. Atau ada yang tobat sambal, berzina, sholat tobat, berzina, sholat tobat, berzina, sholat tobat. Bisa enggak kayak gitu? Ya bicara kalau bisa enggak bisa aja, tapi kelakuan kita ya dinilai sama Allah gitu lah. Kau ini gimana sih? Sholat tobat itu kan wasilahnya untuk menyesali, meninggalkan, menjauhi gitu kan. Tapi kalau dijadikan tanda kutip main-main, akan bisa sholat tobat lagi. Ya Allah tahu lah kita sholatnya untuk main-main. Kalau dalam Quran tuh ada istilah sholat tuh dengan bersiul gitu. Apa sih arti atau tadabbur sholat itu dalam keadaan bersiul? Bukan sambil sholat bersiul-siul gitu, enggak ya. Tapi maksudnya sholat bersiul tuh, orang bersiul tuh ada suaranya, tapi enggak ada artinya. Orang sholat bersiul itu tadabburnya adalah salah satunya gitu ya. Dia sholat, dia praktek ruku, sujud, tapi tidak ada dampak, tidak ada asar. Kan harusnya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, pagi ini saya menekankan lagi tentang apa senjata kita nih. Kita udah tidak bisa perang, kita tidak bisa turun ke sana. Mau naklukkan Zionis, naklukkan mata seorang yang kita masih berusaha sekuat tenaga gitu. Orang sana bersimbah darah, kita bersimbah air liur. Ya kan? Burung walet tuh air liurnya masih ada harganya. Jadi apa yang bisa kita kirim untuk saudara muslimin muslimat kita di Palestina? Dan salah satu juga yang pengen saya tekankan pagi hari ini tentang kenapa Palestina gitu. Dari angle yang mungkin saya bisa sampaikan gitu ya. Kalau angle-angle lain saya mungkin belum tahu ilmunya. Saya mau menyampaikan sesuatu dari angle yang saya ngerti gitu. Antum lihat ya. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Segitu urgennya ke memperbaiki makanan? Yes. Siapa yang diajak ngomong baginda Rasulullah ini? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya kan? Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masih dipesankan jaga makanan. Apakah sahabat ini kurang bagus jaga makanannya? Gitu pertanyaannya. Atau ini ibrah, pelajaran buat kita umat akhir zaman ini. Yang prinsip belanjanya, prinsip wisata kulinernya adalah enaan wa murahan
wa banyaan wa viralan wa diskonan. Ayat Quran yang halalan thayyiban tuh ndak ada dipakai. Kalaupun ada yang make dan mengkampanyekan dibilang norak. Apaan sih lu? Lagi viral tahu. Ini lagi rame guys. Kita jangan sampai nggak ikut. Kemarin yang fenomena es krim. Rame, buka di mana-mana. Sampai ada meme-nya kan. Cepat manfaatin ruko lu sebelum berubah jadi es krim. Udah diboikot, udah didesak, udah viral. Ternyata itu strategi marketingnya. Sengaja nggak diurus dulu. Sertifikat halalnya udah ramai diperbincangkan, jadi topik, jadi pembicaraan. Teng baru diurus. Nggak sampai sebulan langsung keluar. Cepat betul. Nggak perlu sebut ya. Antum tahu kan? Es krim apa yang ramai kemarin? Lalulah Indonesia Lata, semua bikin perusahaan es krim. Ada yang warna biru, hijau, antum belau, apa-apa. Tahu antum pasti apa? Kenapa kok nggak makan? Ada potensi haram di sebuah es krim. Agar-agar kita nih udah lah. Kalau saya, nggak usah kita lah ya. Kalau antum kan muka-mukanya istiqomah semua nih. Saya ngomongkan diri saya ya. Tahajud lemah masih, puasa lemah, sholat kadang-kadang berputar-putar kemana-mana pikiran, sedekah yang ngepas-ngepas, zakat masya Allah tabarakallah, ya kan, wakaf masya Allah. Apalah nak diandalkan, tinggal doa. Doa ini pun terkontaminasi dengan makanan haram. Baru bicara zat, belum bicara sifat. Kau dapat dari mana? Saya pernah tidak tidur gara-gara baca buku Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Seseorang yang sudah beribadah berpuluh-puluh tahun tidak jadi masuk surga gara-gara sebatang lidi yang dia pakai untuk membersihkan giginya, lalu diletakkan lidi tersebut di tempat ini. Cuma masalahnya dia tidak izin sama yang punya lidi. Mungkin antum tahu apa cerita tentang seseorang yang makan buah apel, ya kan? Lalu apel itu dimakan udah setengah dah nih. Terus dia bilang, ini apel siapa? Memang jatuh, tapi aku belum izin sama yang punya apel, ya kan? Habis itu gimana nih? Ini gimana? Ada ditanya, siapa yang punya apel ini, siapa yang punya pohon? Oh, ada yang punya pohon ini, orangnya di sana, di seberang sungai, mungkin perjalanan 1 hari. Nggak apa-apa, saya pengen nemuin. Ini ada di buku Misal Miskin kalau nggak salah saya. Habis itu ditemuin, dicarilah siapa pemilik buah apelnya. Sampailah ketemu dengan ini. Apelnya tuh udah busuk dah, udah setengah, udah busuk. Saking lamanya perjalanan menuju ini. Wahai Bapak, wahai Tuan, apakah engkau pemilik pohon di daerah ini? Dan ini ada pohon apelnya di sini, tanah itu? Ya, itu milik saya. Saya kemarin makan apel ini setengah. Saya lupa, setelah makan saya baru ingat bahwasanya ini milik seseorang dan saya belum izin. Saya belum izin. Lalu habis itu dia bilang, saya mau minta ridhonya, minta izinnya. Kata si bapak ini, apakah kau berjalan sejauh ini hanya untuk meminta izin padaku? Iya, aku hanya meminta ini. Aku takut kalau apa yang aku makan kemarin itu menjadi sesuatu yang haram. Ini sifat, kita bicara sifat. Apel itu halal enggak? Halal. Hari ini saya cerita tentang zat, sifat ya. Kemarin saya bicara sifat. Nanti aku buka ya kulinermuslim.id. Ini pembekalan tambahan untuk di PPKM, perkumpulan pengusaha kuliner muslim. Jadi nama orang ini Thabit ya. Lalu dia bawalah apel sisa itu kepada sang ayah. Apakah Anda datang ke sini hanya untuk mengembalikan apel ini? Dia bilang iya. Saya datang ke sini untuk mengembalikan apel ini. Ya kan? Saya maafkan, kata si pemilik apel, saya maafkan, tapi dengan syarat engkau harus menikahi anak saya. Anak saya ini buta, anak saya ini bisu, anak saya ini cacat, tidak bisa berjalan. Kau boleh, saya maafkan, tapi dengan syarat kau harus menikah dengan
anak perempuan saya yang dia itu tidak bisa lihat, buta, tidak bisa menangis, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, dia bisu, dia tuli, dia tak bisa mendengar. Kata laki-laki ini, tidak apa-apa, bismillah. Dinikahkanlah singkat cerita. Lalu setelah nikah dia masuk, dikasih, suruh nemuin istrinya di kamar. Assalamualaikum. Dia mengucapkan salam. Dia sudah tidak ada ekspektasi. Dijawab. Ada suara dari dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget dia. Siapa yang jawab salam nih? Suara perempuan. Pas ditengok, loh, kok bisa noleh? Sebentar, kata dia, ini siapa? Kau siapa? Ya, aku si fulana. Aku adalah istrimu. Loh, kata ayahmu, kau tuh bisu. Kau buta, kau tak bisa. Nah, itu ada lagunya di lagu nasyid Malaysia tuh. Saya lupa judul lagunya apa. Jadi kisah ini akhirnya dia bilang, ayahku benar, aku memang bisu. Saya dengar ini, bacain ini malu sekali gitu ya. Dia bilang, ayahku benar, kata dia, aku memang buta, aku tidak pernah ngelihat sesuatu yang diharamkan Allah. Aku tidak pernah mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Aku tidak pernah bicara kecuali yang Allah perintahkan. Cari pasangan ya judulnya ya, Robbani ya. Iya, Robbani. Nama grup nasyidnya Robbani. Carilah pasangan hidup betul-betul, kawan gitu kira-kira. Saya dulu penyiar nasyid soalnya. Zaman-zaman di Gontor tuh. Ya. Jadi judulnya Cari Pasangan ya. Nanti kita ini kan. Nah, ini untuk Bong dan kawan-kawan ya. Cari pasangan. Cari yang buta, bisu, ya Bong. Tulis. Jadi dia bilang, ayahku benar, aku tidak akan pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang dimurkai Allah. Aku ini. Wah, kagetlah dia. Akhirnya dari pernikahan itu lahirlah seorang alim soleh bernama Nu'man. Nu'man yang kemudian namanya besar menjadi Imam Abu Hanifah. Siapa ayah dari mereka berdua? Imam Abu Hanifah. Jadi ayah mereka berdua ayah dari Imam Abu Hanifah ini adalah seorang perempuan yang matanya tidak pernah melihat maksiat, telinganya tidak pernah dengar maksiat, mulutnya jauh. Lalu ayahnya makan apel setengah, yang itu apel jatuh. Assalamualaikum, hai, apa kabar? Yang suka pakai sendal orang di masjid tidak izin dengan dalil mau wudu. Oi, yang suka pakai sepatu tuh kalau pergi safar kemana-mana, habis itu nanti pergi ke masjid, ada sendal dipakai, tidak izin. Itu namanya gosok, dosanya sama dengan mencuri. Apa kabar tuh yang suka masuk-masuk rumah orang, izin numpang ke toilet, ada sabun, tidak ngomong-ngomong sama pemilik rumah, main pencet-pencet ya, cuci tangan. Udah izin belum? Tusuk gigi ya, dibalikkan loh ya. Antum sabun tuh kan tidak dibalikkan. Termasuk ngecas handphone, izin antum, biasakan bawa charger kemana-mana ya kan. Masuk rumah makan, cucuk. Kau kan cuma bayar makannya, tidak bayar listriknya. Harus naik ke level itu dong sekarang. Mulai hati-hati. Itu kenapa antum kalau lihat saya kan perlengkapan mandi bawa sendiri, anduk, saya bawa, ini ilmunya dari Dedi itu, bawa Kanebo untuk mandi. Jadi pengganti handuk itu saya pakai Kanebo. Tapi hanya dipakai untuk mandi saja, tidak dipakai untuk ngelap motor, ngelap mobil gitu. Ayo biasakan izin. Kalau antum jadi tamu, izin. Tapi kalau antum jadi tuan rumah, bilang sama tamunya, itu sabun, odol gigi, pasta gigi, kemudian sampo, dan apa yang misalnya mau antum minum, ngecas, listrik sudah saya halalkan. Nah, jadi jangan jadi penghalang hisab orang lain. Jadi ada dua adab. Adab sebagai tuan rumah, kita bilang, Bapak Ibu feel free aja, silakan, ini anggap rumah sendiri, tapi sertifikat masih di tangan saya gitu. Kadang-kadang ada tamu tuh yang lunjak juga, anggap aja rumah sendiri, sertifikatnya mana kata dia, mau digadaikan. Ini hanya tusuk gigi. Apa kabar? Yang besarkan anaknya pakai duit riba. Apa kabar? Yang besarkan istrinya pakai SK digadaikan. Apa kabar? Terus kau bilang, apa dosa saya Ustaz? Saya sampai sekarang tidak tahu apa dosa saya. Bala. Apa? Asana saya pangkung benar palanya tuh. Kok berani betul gitu loh. Kau lihat ini, saya bilang ini cerita, saya ajak malu bacanya gitu loh. Matanya tidak pernah nengok maksiat. Ala kita nih tiap hari tengok maksiat, betul tak? Kita kemarin terbang naik onta ke naik
Pesawat. Naik pesawat tuh nengok apa kita? Pergi ke bandara, pergi jalan kemana-mana, tiap hari kita nengok maksiat. Masa bilang dosa saya apa? Mending kita pasang oksigen loh. Apa kabar yang kerja? Waktu masuk kerja dulu nyogok. Masuk kerjanya nyogok. Apa kabar? Kau kira halal penghasilan kau tuh? Kau tak mau muhasabah kah? Saya bilang kemarin di Senenan, saya jangankan nengok dosa 2009, 2010, 2011, itu udah jelas lah tuh fix, banyak sekali dosa di situ. Waktu teman-teman masih di Malaysia, saya nengok dosa 2013, 2014 yang sudah di kapal Munzalan, dia udah malu, udah lemes dah. Begitu duduk di atas sejadah tuh, nunggu-nunggu waktu azan subuh, ya kan? Wabil ashari hum yastaghfirun, itu udah tersungkur dah. Alamak, banyaknya dosaku 2013, banyaknya dosaku 2014, banyaknya dosaku. Bukankah semua di rumah makan, toilet umum, sandal di masjid sudah diniatin fasilitas? Ustadz, izin. Saya tidak bilang haram, izin. Kalau nggak nyogok, mana bisa masuk ke pabrik? Itulah pentingnya muslim bangkit dan bangun. Bisnis, dagang, jualan. Ada caranya. Supaya halal gimana Ustadz? Mau jawaban yang enak atau jawaban yang membahagiakan? Atau mau jawaban yang benar? Saya nanya dulu sama kita-kita yang suka nanya ini. Kalau mau jawaban yang menyenangkan hati, oh ya enggak apa-apa, sabar-sabar aja, mudah-mudahan Allah kasih pertolongan. Dah gitu, itu jawaban yang enak tuh. Insya Allah tuh bahagia dengarnya. Kalau jawaban yang benar, ya resign, berhenti. Mulai dari nol, jangan takut. Kecil di mata manusia, hina di mata manusia. Itu cuma penilaian manusia. Sebentar demi Allah, sebentar. Maka kalau ada masjid-masjid yang sudah berafiliasi dengan Munzalan, biasanya mereka tuliskan, ini fasilitas sudah kami halalkan, silakan ngecas Bapak Ibu. Kita udah bilang, ramah musafir, ya kan? Ramah orang muda, ramah anak-anak, ramah tetangga sekitar. Ini tempat tidur sudah kami siapkan, silakan istirahat di sini Bapak Ibu. Biasanya ada tulisan dilarang tidur di sini. Ini malah kita siapkan sleeping bag-nya. Nih, silakan istirahat. Pakai sleeping bag kita. Plus fasilitas alarm dibangunkan. Jam 3, setengah 4 dah dibangunkan. Setengah 4 lah. Bang, bangun bang. Mau tahajud bang, sila bang. Dapat fasilitas VIP. Dulu nginap di Hotel Merah Putih kan? Pom bensin maksudnya. Nah, sekarang udah banyak masjid-masjid yang menyiapkan fasilitas boleh menginap di masjid. Ada disiapkan tempat khusus. Alhamdulillah. Selamatlah umat muslim. Ustadz, kemarin di Munzalan saya numpang ngecas. Maafin saya belum bilang. Oh, kalau di Munzalan udah halal semuanya. Tadi saya bilang ada dua adab. Ada dua adab. Adab kita sebagai tamu, adab kita sebagai tuan rumah. Senjata umat Islam adalah doa. Maka ada sifat, ada zat. Ini saya masih bicara tentang sifat. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah, outputnya apa? Kenapa tadi yang makan apel setengah lalu bisa menghasilkan Imam Abu Hanifah? Makan apel setengah menghasilkan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini Imam Al-A'zam julukannya. Guru besar. Jadi gini teman-teman, makanan halal ini dua ya, sifat dan zat. Ini nanti menghasilkan dua lagi. Nah, saya mau ngajak, Masya Allah Ustaz Adit, jazakumullah khair. Saya mau ngajak abang kakak naik level kita muhasabah, introspeksi. Belajar itu kan bikin kita lebih baik dari kemarin. Jadi pembandingnya adalah Luqmanul Hakim 2023 harus lebih baik daripada Luqmanul Hakim 2022. Oke? Jangan pakai standar lama gitu. Kita udah hidup berapa tahun di dunia ini masih pakai standar baik buruk yang lama gitu. Kita harus pakai standar benar atau salah. Bukan baik buruk. Baik buruk tuh baik belum tentu benar. Ya kan? Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar sudah pasti baik. Oke, halal. Halal secara sifat dan zat itu outputnya ketaatan dan amal soleh. Maka kemarin saya bilang
Dulu, ya kan dulu kita berpikir bahwasanya saya begini ya, yang penting tidak merugikan orang lain. Pernah dengar orang-orang kiri ngomong gitu? Minum minuman keras itu tidak apa-apa, tapi yang penting minum bertanggung jawab. Bahasanya gitu. Gimana mabuk bisa minum bertanggung jawab? Ini kan saja gila namanya. Kau minum, masukkan khamar ke tubuhmu, itu tidak bertanggung jawab namanya. Motor kau aja kau kasih Pertamax, tidak berani kan isi jus alpukat gitu. Kau motor kau takut rusak. Ada satu mobil BMW itu tidak bisa Pertamax biasa. Mobil BMW yang kelas-kelasnya sudah di atas 1M itu harus diisi dengan Pertamax Turbo. Udahlah Pertamax Turbo. Dah clear? Clear ya? Nah, halal sifat dan zat, ketaatan dan amal soleh. Maka keterhalangan kita dari berbuat baik, keterhalangan kita untuk mengupgrade diri, keterhalangan kita untuk memperbaiki diri kita dari diri kita yang dulu dengan yang sekarang, itu terhalang gara-gara ada rezeki haram, ada harta haram. Harta haramnya teman-teman, harta haramnya itu dari sifat bisa jadi, dari zat bisa jadi. Maka jangan lagi pakai standar lama, A, B, B, asal bukan babi. Ini kisah nyata loh ya teman-teman ya, cerita apel setengah ini menghasilkan Abu Hanifah ini kisah nyata gitu. Betapa seorang ayah, seorang laki-laki nih ya, dia niatnya kan pengen kembalikan apel, pengen pengen minta dihalalkan, itu aja. Bonusnya Allah kasih jodoh. Nah makanya kita kalau mau dapat jodoh ya carilah dulu pohon apel gitu, makan lot setengah, carilah tuh yang punya. Di Malang banyak pohon apel tuh, carilah sana. Atau ada juga cerita yang mau cari jodoh itu kan, yang dia sholat duha, habis itu keluar kena gigit anjing. Dia bilang aku nih minta rezeki bukan minta anjing. Masih ngeluh, dia komplain terus. Ada yang ngerawat kaki dia kan, abang gimana ceritanya bang kok bisa sampai sini? Itulah kata dia, saya ini mau minta jodoh, ternyata kena gigit anjing, ya kan? Oh sama lah bang kata dia, saya pun berdoa gak sama Allah, mudah-mudahan ada jodoh yang datangkan Allah untuk saya. Jangan-jangan abang nih jodoh saya. Nikah mereka berdua. Makanya Bong, Nurholis, Bang Zul, kalau mau dapat jodoh harus digigit. Nah gitu. Carilah di belakang-belakang sini nih, cari, woi gigit aku woi gitu. Jadi Masya Allah, pintu gerbang. Maka tadi teman-teman, jadi gini, ada ajakan untuk bangun malam, ada ajakan untuk sholat subuh, ada ajakan untuk berpihak kepada yang hak, yang benar, ada ajakan untuk beramal soleh, apakah itu infak, apakah itu sodakoh, apakah itu wakaf, apakah itu menolong. Minimal abang gak bisa punya duitnya, abang bantu repost di Instagram. Kita ini kan punya akun semua, untuk apalah akun itu. Beda cerita sama yang diceritakan FYP tapi tidak punya TikTok, itu beda cerita ya. Jadi amal soleh itu abang kakak dan ketaatan, ya kan, itu didapat dari rezeki yang halal secara sifat dan zat. Kalau kita merasa sedang terhalang dari ketaatan dan amal soleh, jangan-jangan ada barang yang haram. Mungkin secara zat tidak, tapi secara sifat itu haram. Maka supaya netral harta itu, keluarkanlah zakatnya. Yang kedua, supaya netral harta itu, sering-seringlah beristighfar kepada Allah, minta ampun. Doanya kan udah saya ajarkan. Ya Allah, ampunilah saya atas segala dosa di masa lalu, dosa masa akan datang. Yuk, apa lagi? Dosa diam-diam, dosa terang-terangan, dosa yang engkau ya Allah lebih tahu daripada saya. Wa ma anta a'lamu bihi minna, itu doanya.
Kalaupun antum tidak hafal, ya Allah tolong ampuni dosa-dosa saya yang engkau lebih tahu daripada saya. Dah gitu aja, pendek aja nih. Coba diulang, ya Allah, tolong ampuni saya atas semua dosa-dosa yang engkau ya Allah lebih tahu daripada saya. Kita pikir tidak dosa, ternyata dosa. Kita pikir itu pahala, ternyata itu maksiat. Kita pikir itu sebuah kebenaran, ternyata itu sebuah pembenaran. Ya Allah, ampuni saya, ya kan? Dosa-dosa saya, masa lalu, masa akan datang, diam-diam, terang-terangan, dan dosa yang engkau lebih tahu daripada saya. Dosa sama suami, dosa sama anak, dosa sama pasangan, dosa sama istri. Sama-sama kena nih. Nggak ada yang rasa dibelok. Oh, alhamdulillah Ustaz nyebut dosa sama ini. Nggak, kau pun suami punya gak dosa? Betul nggak? Saya ini berharap Ustaz suami saya berubah Ustaz. Nanti kalau dia berubah baru saya layan dia baik-baik Ustaz. Bibir kau. Layannya baik-baik, nggak ada urusan. Dia mau baik mau gimana tuh kau layannya. Kewajibanmu sebagai istri melayani dia. Karena nanti di akhir kan hisapnya masing-masing. Betul nggak? Saya bilang sama istri saya, dah kita ini seorang-seorang. Tapi saya berdoa semoga Bunda jadi pasangan saya, istri saya sampai surga. Maka di foto keluarga yang kami simpan di dalam itu apa namanya, tulisannya keluarga sampai surga. Jadi kalau ditanya mau dibawa kemana hubungan kita ini, jawabannya mau dibawa ke surga. Nah, buat para ibu-ibu, oh ibu-ibu dengar dah. Saya tahu memori kita kuat, memori kita penuh besar, entah berapa tera memori kita tuh. Tapi dosa-dosa masa lalu janganlah diungkit-ungkit. Ini ahli sejarah nih kadang kejadiannya udah 20 abad yang lalu. Wah merasa terwakili semua area manajer hari ini nih. Ya kan? Mudah-mudahan istri aku dengar nih. Perempuan-perempuan dengar ya. Dengar kita. Nanti video-video kayak ini gak mau di-share nih, gak mau direkam, gak mau. Dia cari materi yang kira-kira menguntungkan dia. Pas saya ngomong 3R, transfer, home care, skin care, fresh care, dengar dia kayak gitu tuh, dikirimnya ke suaminya. Tapi kalau ada materi dosa masa lalu nih, habis suami saya tuh saya ingat semua bukti screenshot apa ada semuanya, filenya disimpan khusus, di print lagi, semua rekaman jejak ada semuanya. Ya, udahlah, sama-sama punya dosa, betul itu untuk dicatat. Tapi ketika dia sudah menunjukkan itikat baik dan dia sudah mulai berubah, jangan lagi diungkit-ungkit. Itu bikin masalah baru gitu loh. Qadarullah, suami atau laki-laki itu punya file pelupa. Memang asli parah sekali. Dia udah ngunci pintu tengah nih, cerek udah dikunci pintu. Pintu tengah udah dikunci. Tapi dia tuh nggak ingat, udah kukunci belum budak ini gitu loh. Baru dia nak baring di atas kasur, udah bayangkan ada tidur ini kan? Ya, udah dikunci belum ruang tengah? Alamak, udah dikunci belum ya? Dia udah nggak ingat tuh, padahal baru berapa langkah. Udah kukunci belum ya? Udah kayaknya. Belum kali. Bangunlah si bodoh nih kan. Maksudnya saya. Cerita saya nih, bukan cerita antum, bukan. Bangunlah saya nih. Begitu tengok di ruang tengah, Masya Allah udah dikunci. Kesel gak? Tapi kalau perempuan dia bisa multitasking, dia bisa ingat sambil di kasur nih. Mohon maaf ya, sambil di kasur nih. Dia masih ingat jemuran belum diangkat, ya kan? Rice cooker belum dipencet tombolnya, kucing belum dibersihkan, pasir kucing belum direfill, makan. Dia bisa multitasking tuh bisa, itu perempuan. Memang Allah kasih kelebihannya begitu. Jangan kita banding-bandingkan kita dengan laki-laki. Beda. Sama gak kalau perempuan suruh baca Google Map? Itu bagus sekali tuh. Oh, itu insya Allah sampai kita tuh ke rest area. Tolong istriku bacakan Google Map. Dah. Mantap. Belokan tuh turn left, ya kan? Belok kiri. Dibilang kanan ya kanan. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu, emak-emak kalau suruh baca Google Map? Itulah dia.
Nah, sudah mulai nih komen-komen pembenaran. Karena kami perempuan itu, Ayahman, harus bicara 20.000 kata-kata. Jadi dengarkan saja wahai laki-laki. Iya, kami dengarkan. Iya. Iya. Parkir di mall. Suka lupa posisinya. Ya kan? Buka Google Map, nabrak tembok, jalan buntu. Lupa, rupanya dia setting alat kendaraan itu helikopter. Nanti ada yang nanya nih, ngapa pula helikopter bang? Kan ada pilihan tuh, jalan kaki, ya kan, naik mobil, kereta ya, motor. Dia pilih di situ Google Map-nya helikopter. Jadi tidak ada jalan buntu lah. Lupa mentok. Udah gitu, udah jalan-jalan buntu terang-terang tuh, tetap salah masih. Papa sih kata dia, habis papa. Makanya jangan jadi papa kita. Kaum papa tuh kaum tak punya apa-apa. Ya kan? Miskin papa ya kan? Jangan miskin papa. Makanya saya tak boleh panggil papa. Panggil ayah saya. Ada papa ke sini? Oh, enggak ada ya, pipa yang adanya ya. Oh, papi. Oh, papi lebih kaya di atas, ya kan? Papi. Kok sama ceritanya? Kok sama ceritanya? Itu curhat, Bin. Oh, Bin curhat, ya kan? Oh, tengok kalimatnya. Hanya Allah sebagai petunjuk, bukan Google Map. Iyalah, yang paling Allah. Aduh, ya Allah. Mana nih? Lagi rame? Oke ya, dah. Selesai dah ya, kita banding-bandingkan. Memang Allah kasih kelebihan. Perempuan dikasih kelebihan, laki-laki dikasih kelebihan. Perempuan dikasih kekurangan, laki-laki juga dikasih kekurangan. Fair, udah clear ya? Nggak usah ngerasa yang paling ini. Karena dalam rumah tangga tuh kalau ada satu saja yang merasa paling berjasa, itulah awal kehancuran rumah tangga itu. Karena kita bukan siapa yang paling, tapi siapa yang saling membesarkan, saling melengkapi, saling menutupi. Itulah rumah tangga namanya. Suami punya kelebihan, istri juga punya kelebihan. Nah, kalau itu bisa dijadikan alat untuk saling melengkapi, oh keren, menuju surganya Allah. Saling melengkapi. Udah, kita harus akui kita tidak sempurna. Ayo, siapa yang punya kekurangan sini? Enggak. Ada punya kekurangan kita? Ya udah kan, selesai kan? Jadi jangan nggak ngerasa kau yang paling gitu. Dah, close. Beres ya? Dah. Hari ini tambahan informasinya, bicara sifat dan zat saya kira sudah cukup. Nanti kalau ada insight-insight tambahan saya akan tambahkan. Tapi pagi hari ini saya mau nambahkan antum tentang kemarin kita bahas tentang jaga makanan. Sekarang jaga sholat. Lalu apa hubungannya sholat ini dengan Masjid Al-Aqsa? Saya bahas angle yang saya tahu ya. Antum lihat tulisan yang warna hitam itu, pernah baca enggak tulisan itu? Saya yakin enggak. Karena mana bisa bahasa Inggris gitu ya. Ya kan? Pernah baca enggak tulisan itu? Ayo jujur. Holis, ente pernah enggak baca tulisan itu? Enggak ngerti. Ente Bong? Enggak. Bang Zul? Enggak. Bal, kau Bal? Pernah baca? Baca tapi tak paham, bagus. Siapa lagi kita? Mana Mutar? Yang tiap hari masih Muammar. Baca dah kita. Abang Sam duduknya di situ pasti nengok itu terus. Download ke Google Translate. Nih, tengok sana. Di Masjid Munzalan itu ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu bukan masjid yang kubahnya emas saja. Bukan juga yang kubahnya warna hitam saja. Masjid Al-Aqsa itu meliputi semuanya. Ada Masjid Al-Buraq, ada Buraq Wall. Buraq Wall itulah yang sebelah sana tuh yang dipakai untuk tembok ratapan. Yang sama orang-orang Yahudi beribadah yang rambutnya panjang-panjang gini. Anu tengok aja tuh. Nah, mereka kayak ruku gitu, tapi enggak jadi-jadi gitu. Iya, gitu. Memang ibadahnya gitu. Itu di situ, di posisinya the Buraq Wall, also known as the Wailing Wall. Or the Western Wall is the most sacred place for Jews. Tempat paling suci bagi orang Yahudi di situ. For Muslims, it's known as the Buraq Wall, as it is on this wall the Prophet Muhammad SAW tied the Buraq,
the riding animal which he rode on when he came from Makkah to Jerusalem. Jadi Nabi Muhammad SAW mengikatkan buruknya di situ, di Buraq Wall itu, tempat Yahudi itu sacred place itu berarti tempat yang paling suci. Nah, Masjid Al-Buraq itu di situ ada jadi kawasan ini disebut kawasan Masjidil Aqsa karena dia terdiri dari beberapa titik. Ada Golden Gate, ya kan, Throne of Sulaiman. Yang famous memang, yang terkenal, yang sering jadi foto dan selalu jadi ikon adalah Dome of the Rock atau Qubbatus Sakhra. Nah, Qubbatus Sakhra itu kubah yang warna emas. Oke ya. Nah, abang kakak, pemahaman orang bahwasanya selama ini yang mengatakan itu satu-satunya Masjidil Aqsa salah. Masjidil Aqsa itu semua komplek itu yang warnanya di kawasan itu. Jadi kalau kita kayak kawasan wakaf produktif gitulah. Nah, ini wakaf, teman-teman. Seluas-luas itu tuh kawasan wakaf produktif. Sampai hari ini masih udah berapa ribu tahun. Nah, kenapa kita perlu support Palestina? Karena di Palestina itu, ya kan? Di Palestina itu nanti ini hadir dicetak, ya kan? Dijual bila perlu, kasih tahu sama orang-orang yang pengen punya ini pakai bahasa Inggris. Nanti ada tim kita kan yang pandai-pandai bahasa Inggris tuh, ada Bong, ada siapa bisa bahasa Inggris kan Nurholis tuh pandai-pandai bahasa Inggris semua tuh. Bahasa Inggris pandai ya, bahasa Jerman pandai gitu. Di sana tuh, di Inggris, di Amerika tuh anak kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris dah. Sama kayak di Sampang, di Pamekasan kecil-kecil udah tretan. Nah, gitu. Udah ngomong, "Bro, kata iya," gitu lah. Sama lah. Nanti di Munzalan Store ya, Munzalan Store kita akan siapkan banner ini, nanti abang kakak bisa hubungi. Ada Munzalan Store versi MTC Bandung, Bogor, ada MTC di Jogja. Jadi buat di Pulau Jawa nanti bisa didistribusikan di Pulau Jawa. Nanti kita kasih petanya tapi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Buat nanti segera instruksi. Nah, Masjid Al-Qibli yang warna hitam, kubahnya warna hitam. Ya kan? Nah, yang ini. Di atas tuh ada tulisan warna hitam. Masjid Al-Aqsa in Jerusalem is not only the Qibli Mosque with the silver or black dome. Itu yang warna itu tuh. Saya harus pindah tempat kayaknya nih. Ada yang bisa bantu kan enggak? Kameranya tolong arahkan sini biar teman-teman SMK bisa ngelihat. Ini saya langsung kasih slide. Ini pegang, ada yang bisa pegangkan ini enggak? Tolong pegangkan. Saya jelaskan. Enggak apa SMK kita hari ini tematik ya. Tolong saya Luki geser dikit. Pindah ke Papua. Lihat ya kakak, lihat. Masjid Al-Aqsa. Apa seperti gini? Kita nih namanya melek walang. Tiap hari tengok masjid tapi nggak pernah baca keterangan. Masjid Al-Aqsa in Jerusalem is not only the Qibli Mosque. Nih Qibli Mosque ini. Bukan cuma ini. It's not only Qibli Mosque with the silver or black dome or the dome of the rock. Yang ini. Masjid Al-Aqsa itu bukan yang ini. Maksudnya kan? Masjid Al-Aqsa bukan cuma ini atau bukan cuma ini. Kayak tadi saya bilang is the holy, the sacred place for Jews di sini. Tempat mereka nyembah, tempat mereka sembahyang tuh, sholat ala mereka, beribadah dengan mereka itu di sebelah sini. Kalau dalam Islam namanya the Buraq Wall. Kalau dalam ini Wailing Wall, tembok ratapan, itu di sini. Tembok ratapan. For Muslim, it is known as the Buraq Wall. Ini dia Buraq Wall. As it is on this wall, the Prophet Muhammad SAW tied itu mengikat. Tied the Buraq, the riding animal which he rode. Dipakai past tense, riding itu. Past tense-nya rode. On when he came from Makkah to Jerusalem. Clear pikiran? Nah ya, di sini. Nah ini kawasannya. Jadi Masjid Al-Aqsa yang mana yang di semuanya? Semua kawasan yang di kayak inilah dia Masjid Al-Aqsa. Yang dalam Al-Isra surah Al-Isra subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Mana yang barakna? Bukan hanya Masjidil Aqsa tapi sekelilingnya, termasuk orang-orang Palestina, orang-orang Gaza. Sekarang kenapa kita bela Palestina? Kenapa kita harus support Palestina? Karena di dalam Palestina ini, di tanah yang dijanjikan ini ada Masjidil Aqsa. Strong point yang hari ini yang pengen saya sampaikan pagi hari ini adalah yang ini, yang atas. Masjidil Aqsa in Jerusalem is not only the Qibli Mosque with the silver or dome of the rock. Bukan hanya masjid yang ini Qibli atau yang itu, tapi the whole region shown here. Semua part yang di sini itu hanya Masjidil Aqsa.
Jawab dulu, siapa yang baru tahu kali ini? Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Apa yang kita bela-bela tuh? Palestina, free Palestine. Tahu tak Masjid Al-Aqsa yang mana? Tahu ini sendiri kan? Saya baru tahu pagi ini maksudnya Masjid Al-Aqsa itu semuanya satu komplek ini. Kan baru tahu ya, dulu jawab. Baru tahu? Alhamdulillah. Jadi selama ini tulisan ini untuk ini yang di YouTube banyak baru tahu yang mana atau yang di Instagram. Udah deh, rekam bisa deh, nampak ya? Oke. But the whole region shown here, the name Masjid Al-Aqsa translated as the farthest mosque. Masjid Al-Aqsa itu artinya adalah masjid yang paling jauh, terjauh. Ini ismu tafdil, superlatif degree namanya kalau dalam bahasa Inggris. Kok ayah tahu dulu pernah ngajar grammar? Saya belum pernah saya ajar ya. Ada pernah saya ajar ya. Namanya superlatif, farthest mosque, and it is the third most holy place in Islam. Jadi kata Rasulullah ada 3 masjid yang kita boleh kunjungi. 1, Masjid Haram. 2, Nabawi. Al-Aqsa. Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjid Nabawi. Jangan berlelah-lelah kecuali datang ke 3 masjid. Datanglah ke 3 masjid. Mudah-mudahan nanti kita bisa sholat di sini. Amin. Kita sholat dalam kondisi tenang. Hari ini masjid kita lagi di occupy. Masjid kita lagi dikuasai sama Zionis. Kita tidak bisa kesini dengan tenang. Mau masuk ya di intervensi, padahal ini punya kita. Ini punya orang Islam. Dulu Rasulullah kita sebelum ada masjid kiblat ini, dulu berkiblatnya ke Masjid Al-Aqsa. Sini dulu. Mana Masjid Al-Aqsa? Yang ini. Mana Masjid Al-Aqsa? Kawasan. Semuanya satu kawasan. Anu di sini sholat di Masjid Al-Aqsa, sini Masjid Al-Aqsa, sini juga Masjid Al-Aqsa, sini sholat Masjid Al-Aqsa, di belakang sini juga sholat di Masjid Al-Aqsa. Jelas? Clear? Ini loh yang kita bela-bela. Jadi biar paham apa sih yang kita bela? Masjid. Ada masjid yang ini peninggalan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk siapa ini? Untuk Ishak. Bukan Ishak wakaf ya? Ishak bukan Nabi itu. Itu Ishak bukan Nabi oleh itu. Itu Ishak wakaf namanya. Ishak apa? Ishak wakaf. Jadi Masjid Al-Aqsa ini sama kakak ayah bunda semuanya adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di Masjid Kapal Munzala itu bisa tengok. Terus sana ada Masjid Nabawi. Tuh kalau di Masjid Munzala ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram, ada Masjid Al-Aqsa. Di dalam Masjid Munzala ini ada 3 masjid. Ini falsafahnya kenapa di masjid-masjid cabang. Nanti tanya hari yang belajar, kasih tahu di dalam semua masjid cabang harus ada 3 masjid. Kalau tidak bisa bikin banner sebesar ini, bikinlah banner sebesar gini yang apa. Tapi jangan cuma 1 masjid kita ambil. Salah. Yang sering salah itu Masjid Al-Aqsa. Kalau Masjidil Haram, kan apa simbolnya? Nih, Masjid Nabawi ubah hijau dan lain-lain. Tapi begitu Masjid Al-Aqsa diambil cuma 1 masjid. Berarti tidak paham. Nanti yang abang kakak yang mau dapatkan ini, tunggu nanti kita infokan. PO dulu di Munzalan Store. Insya Allah nanti diterjemahkan sama apa namanya? Ya bisa? Bisa nggak bahasa Inggris kan? Insya Allah bisa ya. Ya kan? It is the third most holy place. It was here that it around. That it around itu menunjukkan kira-kira 621 century, the Prophet Muhammad SAW, peace and blessing be upon him, Sallallahu Alaihi Wasallam, SAW. Kayak kursus bahasa Inggris pula bahasa saya ya. Came on the night journey. Nah ini dia. Ini strong yang kita mau bahas di SMK kali ini. Pada malam hari itu kira-kira 621 century itu abad tahun itu, came on the night journey, berjalan di waktu malam. Itu yang disebut dengan Al-Isra. Dan kita sudah tadaburi ayatnya di 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Asra berarti diperjalankan. Nabi Muhammad berjalan atas kehendaknya? Tidak. Nabi Muhammad berjalan atas kehendak Allah. Berarti Nabi Muhammad bukan berjalan tapi diperjalankan. Clear ya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. From Makkah riding the Buraq. Dari Makkah riding Buraq. Muncullah khilaf antar ulama. Apakah ini ruhan wa jasadan atau ruhan fahasab? Apakah yang safar itu ruh dan jasadnya? Sebagian besar ulama mengatakan ruh dan jasad. Jadi fisiknya Rasulullah ikut terbang, naik ke situ muka. Nanti muncullah orang sekitar bilang, tuh gimana? Tidak pakai pengaman, tidak pakai oksigen, itu sudah diperjalankan. Maka semua fasilitas perjalanan Allah yang lalu kami makan. He left all of the prophets here in Salat.
dalam perjalanan ini diceritakan bahwa baginda Rasulullah itu memimpin, mengimami semua para nabi dalam salah ini sholat artinya. Oh, Nabi Muhammad imam yang salah gitu. Salah di sini sholat. Ya, bukan juga nama Liverpool ya. Muhammad SAW. And then ascended to the heavens. Naik lagi ke surga, Sidratul Muntaha, ke Mi'raj, namanya Mi'raj, where he was taken in the presence of Allah and given the command of 5 times daily salat. Ini poin pentingnya. Poin pentingnya adalah Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha itu tidak boleh diwakilkan oleh siapa-siapa, menerima perintah sholat. Jadi kalau kita pakai pin Palestina, itu di dalam pin itu ada Masjidil Aqsa. Di balik pembelaan kita kepada Palestina, kita harus jaga sholat. Tuh, paham nggak materi sehari? Kau ngaku bela Palestina? Jaga sholat. Ngaku bela Palestina? Jaga sholat. Ada Masjidil Aqsa. Ada apa di balik Masjidil Aqsa? Tempat. Ada perintah sholat karena Rasulullah terbang dan pakai buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu, baru naik ke Sidratul Muntaha. Berarti itu tempat bersejarah untuk tempat sholat kita. Apa cerita kau bela-bela Palestina tapi kau tak sholat? Tapi masih mending lah daripada tak bela Palestina sama sekali. Tapi agak bahlul aja gitu. Agak bahlul. Ya gimana ya? Agak apa? Agak bahlul. Kau turun ke Monas kemarin, ya kan keren sekali itu, masya Allah, saya respect dan hormat. Tapi jangan sampai gara-gara itu kau tak sholat zuhur, kau tak sholat asar. Apa yang kau pengen? Ini pasti dia baper nih. Nah, langsung senyap. Clear? Saya baru ngerti saat pagi, baru paham ya. Ngerti tak? Namun bela Palestina. Ada masalah. Kenapa ini spinnya ini saya sejajarkan? Ini masih kapal Munzalan, ini bendera Palestina. Ada apa yang saya maksud di sini? Sama-sama masjid. masjid. Ini sama-sama masjid. Ini Masjid Munzalan, ini Masjid Al-Aqsa. Gitu loh bos. Jadi bukti kau cinta Palestina, kau tegakkan sholat di masjid berjamaah. Saya malah minta sama salah satu tim kan, saya bilang, coba tolong diriset apa hubungannya antara sholat berjamaah subuh dengan kebangkitan umat Islam. Ada hubungan nggak gitu? Ada. Pasti. Jadi jelas. Kenapa bela Palestina? Ada Masjidil Aqsa. Apa bukti kita cinta sama Palestina? Jaga sholat. Jaga sholat ke masjid lah. Clear? Bisa nyampaikan ulang ini? Bisa? Insyaallah. Clear ya? Jadi kenapa Palestina? Ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Karena dari awal baginda Rasulullah menerima perintah sholat itu transitnya di sini. Sampai ada diabadikan ini buraq wal namanya, tempat Rasulullah mengikat buraqnya kendaraan yang dipilih oleh Allah untuk seperti apa bentuknya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita tidak pernah tahu, tidak ada rekamannya gitu, belum ada yang pegang kamera gitu. Tapi berimankah kita semuanya bahwa Rasulullah itu transit di Masjidil Aqsa? Beriman? Berarti tempat ini pernah disinggahi Rasulullah kan? Betul tak? Betul. Berarti tempat ini tempat bersejarah kan? Ya. Yang mau kita pertahankan yang mana? Jadi apa yang kita bilang? Masjidnya. Penduduk-penduduk di dalam sini adalah penduduk-penduduk yang orang yang pilihan Allah. Barokna haulahu. Bayangkan mereka bisa sabar, bisa ikhlas, bisa ridho dengan segala macam kondisi itu. Luar biasa. Kenapa? Mereka dididik dan mereka merasakan susahnya sholat. Kita ini udah sholat di mana-mana masjid, tak mau pergi ke masjid. Di sana orang itu mau pergi ke masjid itu perjuangan. Saya punya teman yang asli Palestina. Dia bilang dia tuh harus melewati kawat berduri kalau nggak kena tembak, bisa kena setrum. Jadi sekitar sini dulu banyak kawat-kawat berduri untuk orang Palestina asli ya. Mereka kesulitan untuk sholat di masjid punya mereka sendiri. Bayangkanlah. Itulah yang bikin kita emosi tuh. Nah, itu hanya karena masalah kecil, masalah dikit tak ke masjid itu kan sedih betul. Gitu. Ini nasihat untuk saya juga. Maka saya pilih rumah dekat dengan masjid itu supaya bisa ke masjid. Nah, kenapa antum yang pengurus pusat saya pindahkan, dekatkan dengan masjid, dekatkan dengan Munzalan, kontrak-kontrakkan rumah-rumah dekat sini supaya kita ke masjid. Kalau habis itu kita nggak sholat, nggak apa, habis sholat masjid kita nggak mau dengarkan SMK karena ilmunya terlalu basic, kita kan bertinggi dari levelnya. Nggak ada masalah. Aku nggak ngemis-ngemis minta kau dengar SMK, nggak. Kau pergi ke masjid sembah Allah, sholat sunnah 2 rakaat. Kau pergi ke masjid, sholat subuh. Saya malah bilang TKC ya. Nah, nggak boleh ngomong sini ya. Soalnya lagi TKC bukan. Ya kan? Tahu TKC kan? Nah, itu lagi.
Ngomong narasi besar-besar tinggi-tinggi hebat-hebat, kau tak pergi ke masjid sholat subuh. Bagi aku TKC kau. Dah. Tak usah kau diskusi hebat-hebat, tak usah kau diskusi tentang ini itu ini. Alah, kau tak pergi sholat subuh, bagi aku TKC. Silakan cari terjemahnya apa TKC. Oke? Enggak, ngomong kasar kan? TKC ya. Tahu TKC enggak? Oh, enggak paham. Tolong madam, kasih madam. Nah, bisi-bisi ya nanti. Atau japri, pakai huruf besar semuanya. TKC adalah. Dah oke? Siap Pak, jadi minta maaf. Dah oke, makasih. Bisa dipahami kira-kira ya? Tapi ini kayaknya saya suka kayak gini. Allahu Akbar. Switchnya ini tadi. Ya, kameranya di switch. Ya. TKC apa ya man? Nah. Yang penting tuh Masjid Aqsa-nya. Apa tanda kita bela Palestina? Free Palestine, free Palestine. Apa artinya? Tandanya apa? Buktinya apa? Ke masjid subuh berjamaah. Saudara-saudara kita tak bisa sholat subuh. Mereka pengen ke masjid. Jadi kalau kau bilang free Palestine, berkumpul sekian ramai itu keren luar biasa. Bukti konkretnya adalah ayo ke masjid subuh. Karena doa di waktu subuh itu doa terbaik. Ini saya kasih simbol dua ya kan? Satu Masjidil Munzalan, satu Palestine. Ada simbol love-nya ini, ya kan? Ini kita simbolkan ayo ke masjid. Hari ini masjid di Indonesia ada 1 juta lebih masjid. Tapi yang sholat berjamaah di masjid banyak tak? Jadi bisa dipahami, ya kan? Demo, turun ke jalan tidak salah sama sekali. Tapi antum tidak sholat, antum melupakan esensi dasar dari Masjidil Aqsa. Kenapa bela Palestina? Mungkin angle yang saya sampaikan ini jarang disampaikan. Saya baru pertama kali dengar insight kayak gini. Hah? Baru dengar pagi nih. Pegang dulu kepalanya. Astagfirullahaladzim. Apalah isi otak aku nih. Jadi ngerti gak kita kenapa harus bela Palestina? Udah mulai paham sekarang? Dan tahu gak apa aplikasi konkret dari pembelaan kalian terhadap Palestina itu? Hah? Jaga sholat. Tuh sempat ikut arahan Ayaman keliling subuh 90 masjid, 90% nenek-nenek, kakek-kakek jamaahnya. Saya belum kasih antum tugas ekstrim loh. 90 hari 3 bulan berturut-turut sholat pindah-pindah masjid, keliling 3 bulan. Tiap subuh pindah-pindah masjid. Kita tahu rasanya tuh. Dan tahu lihat bagaimana kualitas umat ini. Tahu kita kualitas umat ini? Tengok subuhnya. Maka guru saya pernah bilang tadi dulu ya, kalau mau lihat orang Islam, lihat waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihatlah sholat subuh. Dan kita menghadap Masjidil Aqsa itu pernah, bukan itu dongeng, bukan. Makanya ada Masjid Qiblatain. Saat baginda Rasulullah sedang sholat, ya kan? Sedang sholat, dapat perintah kan? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Langsung pindah. Sahabat bilang subhanallah enggak waktu itu? Subhanallah. Salah Rasulullah? Enggak, sahabat langsung sami'na wa ata'na. Putar balik langsung menghadap ke Masjidil Haram. Makanya Masjidil Haram dan Masjid Aqsa kita dekatkan nih. Ada falsafahnya semua, saya baru tahu. Kita tak pernah nanya kan, datang ya kita, pokoknya datang ke sini beli roti gembul, roti bahagia, tidur, ganti baju, upgrade Munzalan Store, makan mie Aceh, makan nasi goreng abu, itu ya kita incar di Pontianak ini kan. Nanya dah, kenapa Yahman kok Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram itu didekatkan? Karena ini peninggalan satu nabi, satu ayah. Siapa? Nabi Ibrahim. Yang ini untuk Ismail, yang itu untuk Ishak. Makanya didekatkan. Jadi kalau kita nanti nyusun masjid itu di masjid cabang, kan area manager kita ini kan,
mau dilantik kan, macam-macam cincang ya nanti, ngerti ya. Saya tadi minta Ustaz Nizar juga ikut dihadirkan situ. Ini biar bisa cerita kita jadi slide. Dua-duanya pernah jadi kiblat. Kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Kenapa ada Baitul Mal berbasis masjid? Kenapa ada lembaga pendidikan berbasis masjid? Kenapa ada badan usaha berbasis masjid? Kenapa kok semua yang dilakukan di Masjid Kapal Munzalah ini berbasis masjid? Karena peradaban manusia tertua yang pernah ada dan masih ada sampai sekarang itu masjid. Masjid apa? Masjid Aqsa. Untuk siapa? Ishak dan anak cucu keturunannya. Sampai siapa? Sampai Nabi Isa alaihissalam. Di sini base campnya. Makanya disebut satu negeri tiga agama. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Yahudi kan Bani Israel, dari Ishak, Yakub, Yusuf dan seterusnya kan, Musa dan seterusnya itu Yahudi, Bani Israel. Nabi Yakub itu Israel julukannya kan. Nah, anaknya disebut Bani Israel. Nah, salah satu umat yang memang, mohon maaf ya, tengil Bani Israel. Bayangkan Musa dikerjain segitunya. Jangankan Musa, di atasnya bapaknya seorang dikerjain. Siapa tuh? Adik beradiknya Nabi Yusuf tuh kan Bani Israel. Bapaknya dibohongkannya bagi cuma PBB. Kita percaya benar. Iya, dia bikin perjanjian. Iya kata dia. Di praktek di lapangan mana ada. Aturan dalam perang dunia itu kan tidak boleh nembak pers, betul lah? Tidak boleh pakai fosfor, tidak boleh pakai nembak rumah sakit, fasilitas tidak boleh. Fakta di lapangan, fakta ya, saya pakai P ya, tidak pakai F ya. Soalnya ini fitnah akhir zaman. Paham ya antum ya? Ngapa PBB dibutak-butakan sama mereka? Bapaknya jadi dibualkannya. Si paling flying victim, ya kan? Betul nggak? Apa dia bilang? Ini ayah, ini nih si Yusufnya kena makan sama ini. Kami udah bela ya, kami pun luka-luka juga. Konten kreator. Jadi kalau ada untuk nengok orang zaman sekarang, dia yang salah, dia yang mendramatisir, itu ada otak-otak Bani Israel segitu. Salah sanad dia, kita nih sanadnya dari Ismail. Kok dia bisa lompat sanad? Memang saking itunya, paham antum ya? Jadi kalau ada, saya baru paham kenapa dulu di Gontor kalau orang banyak tanya, banyak omong, lain yang disuruh lain dikerjakan tuh, Bani Israel ente. Oh itu rupanya. Sanadnya ke sana dia. Dah, paham nggak kira-kira nih? Foto video-video kayak gini, part-part yang penting-penting ini dipotong lah. Lama benar kita motong video nih. Kurang apa kita? Kurang pisau ke untuk motong video? Jaga sholat. Saya udah jaga makanan, oke? Dah, clear ya? Kenapa berdekatan itu? Karena satu nabi. Nabi siapa? Di dalam masjid ini, antum tengok tuh, ada doa Nabi Muhammad, ada doa Nabi Ibrahim, ada doa Nabi Isa, doa Nabi Musa. Ibrahim, Musa, Isa itu semua dari sanad sebelah sini, dari Ishak, ya kan? Dua nabi itu sengaja disandingkan sebelah situ karena dua-duanya jadi uswah, meninggalkan masjid. Nabi Ibrahim meninggalkan dua masjid, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Nabi Muhammad SAW dua masjid juga yang pertama dibangun, Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Bisa dipahami kira-kira? Udah paham kita ya? Jadi jangan cuma datang ke Pontianak cuma temenung-temenung ya, nggak tahu apa-apa. Itu di situ dipasang Nabi Isa dan Nabi Musa. Itu sanadnya nanti ke Masjid Al-Aqsa. Dah clear. Nggak tahu saya ini antum paham nggak ya? Mudah-mudahan paham ya yang saya sampaikan ini. Baru dengar kita yang kayak gini? Baru dengar? Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi masjid Nabi itu ada Nabi yang jadi uswah, itu dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya Nabi ini punya peninggalan namanya masjid. Nabi Ibrahim meninggalkan Masjidil Aqsa untuk Ishak dan anak cucu keturunannya sampai Isa alaihissalam. Masjid Nabawi, Masjidil Haram ditinggalkan baginda Nabi Ibrahim untuk Ismail alaihissalam dan anak cucu keturunannya sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Nabi Muhammad bikin peradaban sendiri. Peradaban itu disebut dengan Masjidil Nabawi. Tapi sebelum bikin Masjid Nabawi, beliau membangun masjid namanya Masjid Kuba. Itu yang disebut di Al-Isra, di At-Taubah tadi kita baca, la masjidun usisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahhar. Jadi kita yang hari ini datang, area manager katanya tuh, kita datang untuk apa? Untuk membangun area masjid yang kita sebut dengan kawasan wakaf produktif. Apa bangunan utamanya? Pintar, masjid. Masjid yang ada apa? Masjid yang ada lembaga pendidikannya, masjid yang ada baitullahnya, masjid yang ada baitul Qur'annya, masjid yang ada baitul malnya, masjid yang ada baitul muamalahnya. Kalau kita betul disebut area manager, maka salah satu PR-nya itu, catat baik-baik Mas Jati, sampaikan kepada budak, KPI-nya itu, ini bukan GIB saja, ini bukan ZISWAF saja. Kita diangkat, dikasih tugas jadi area manager itu untuk mengembangkan kawasan wakaf produktif. Jadi kalau ZISWAF-nya naik, sholatnya melempem, gagal berarti kita mimpin. Bisa dipahami enggak? Kenapa sekarang kita bela Palestina? Apa bukti kita bela Palestina? Jaga sholat. Pasukannya enggak sholat gara-gara rapat. Enggak sholat gara-gara sibuk distribusi. Kita sebagai area manager harus marah. Clear? Orang banyak minta zakat, minta sedekah, minta duit, ya kan? Bagi-bagi sembako dan lain-lain. Tapi diajak sholat enggak mau. Berarti enggak cinta Palestina, bohong. Dengan alasan demo, dengan alasan kita turun ke jalan lalu kita menunda sholat, berarti enggak benar. Palestinanya palsu. Mohon maaf ya, kalau antum enggak setuju dengan statement saya. Tapi saya tidak mengecilkan dan tidak merendahkan orang-orang yang hari itu keren luar biasa dan saya sangat apresiasi. Turun ke jalan plus jaga sholat tepat waktu. Kemarin sudah hebat, heroik banget. Berjuta-juta orang kumpul, semua bikin video, mantap, keren. Saya sangat apresiasi. Tidak ada sampah, ajib, luar biasa. Apa bukti konkret kita masih cinta sama Palestina? Jaga sholat, terutama subuh dan isya. Di mana? Di masjid. Sip. Kalau jadi tanya, siap bela Palestina? Siap. Apa yang ada di otak kita begitu bela Palestina tuh? Jaga sholat. Sudah tahu lama, baru paham banget sekarang. Jazakumullah, jelas banget penyampainya. Potong video ini Den, penjelasan saya tadi itu dibikin sederhana, simpel kan. Apa bukti konkret kita membela Palestina? Kita menjaga sholat kita di masjid berjamaah. Bisa bayangkan enggak kalau sholat subuh di 1 juta masjid Indonesia ini, ya kan? Softnya tuh penuh kayak sholat Jumat. Hah? Menurut antum gimana? Kan bilangnya gini, kami perempuan takut sholat di masjid, takut fitnah. Pergi ke mall kita takut fitnah. Kasih tahu sama perempuan-perempuan. Ada nggak perempuan yang nonton Instagram saya ini? Hah? Ada nggak? Bisa bayangkan, kita nggak cerita lain. Makan kita sudah makan yang halal. Kita sudah dukung dan support produk-produk yang halalan, thayyiban punya saudara-saudara kita support. Lalu kontinuitas daripada kita membela saudara-saudara kita, mendukung produk-produk muslim ini, kita pergi ke masjid ramai-ramai berjamaah, pakai mukena terbaik, pakai jas terbaik, pakai baju terbaik. 1 juta masjid di seluruh Indonesia, semua sholat subuh berjamaah. Jadi kalau mau bela Palestina, konkretnya apa? Subuh akbar di masing-masing kota, turun berjamaah. Nggak usah nunggu ustadz yang viral, harus Ustadz Abdul Somad ustadznya. Ustadz lokal pun tidak apa-apa. Bikin serentak di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Pilih masjid yang besar, bela Palestina 40 hari berturut-turut. Subuh berjamaah 1000, 10.000 orang, 1000, 10.000 orang. Itu baru konkret. Itu baru bela Palestina. Kalau itu saya maju, saya paling depan. Mau saya. Konkret gak kira-kira? Hah? Yuk kita turun ramai-ramai, bawa tuh anak kita, bila perlu itikaf di masjid, bawa bendera Palestina. Kita bikin gerakannya. Allahu Akbar. Paham kita sekarang? Ngerti? Balik ke kampung halaman, ajak, cari masjid-masjid. Ayo, kita bikin subuh akbar.
bela Palestina, baru konkret. Kan boykot sudah banyak yang menyuarakan, ya kan? Dukung produk muslim, udah. 40 hari berturut-turut subuh berjamaah di masjid, perempuan, anak-anak turun semuanya. Kita tidak tahu dari mulut siapa. Santri-santri pondok mitra aja turun semuanya ke masjid. Ayo, Pekanbaru gerak, Aceh gerak, ini gerak, yuk bikin subuh akbar di seluruh Indonesia. Siap nggak kira-kira? Siap. Ayo register kota mana yang mau ngadakan. Menurut antum ngade-ngade nggak yang saya sampaikan nih? Konkret nggak? Relevan? Relate dengan yang Masjid Al-Aqsa? Sangat relate? Konkret? Ayo, register, bikin panitianya. Nah, ini PR kita pertama. Surah Duta Munzalan tuh, ayo, bukti kalian bela Palestina, sholat subuh berjamaah di masjid. Minimal 2 dulu, subuh dan isya, kita bikin ramai. Tuh, pakai hadis itu tuh. Supaya yang berdoa ini doa orang-orang yang betul-betul tulus ikhlas karena Allah. Karena orang munafik gak suka subuh. Ikan isya dia pergi ke mall. Kita tahan subuh di masjid, isya di masjid. Kalau mau bikin bagus, kita mulai dari isya. Isya berjamaah dulu. Tidur di masjid, istirahat, itikaf dan lain-lain. Subuhnya bikin. Habis subuh, bubar, balik. Dapat 2 sholat ya. Agendanya dimulai dari isya berjamaah. Ya kan? Tidur di situ, nginap di masjid, itikaf. Kayak Ramadan tuh. Ayo, coba dites, dicek. Mana. Pekanbaru. Semuanya kita turun ya. Ayo, kalau ini saya mau turun. Ini konkret. Isya berjamaah, kita bikin 1 hari, 40 hari berturut-turut. Bikin di kota-kota antum semuanya. Register, kasih tahu sama masjid cabang, kita jadi pionirnya. Kita dimulai dari isya berjamaah dulu. Isya berjamaah, sholat, baca al-muluk, makan, istirahat, tidur. Supaya subuhnya bisa bangun malam. Jam 3 kita sudah bangun, tahajud masing-masing, doakan Palestina. Kapan doakan Palestina? Waktu tahajud. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril Islam wal mu'minin. Masya Allah. Tidak perlu nunggu ustaz-ustaz yang viral-viral, tidak perlu nunggu ustaz yang terkenal-terkenal. Kita akan datang karena Allah. Ya, bikin. Nanti di Pekanbaru kita bikin di SMP, Surah Munzalan Pekanbaru. Kita gerakkan sama-sama. Kita mulai isya berjamaah di situ. Durian runtuh tuh, kan banyak anak-anak ini. Durian runtuh jadikan hamparannya, kita bangun malam di situ. Pakai atribut Palestina semuanya. Sip? Clear ya? Nah, ini instruksi. Nanti tolong dibikinkan instruksi nasionalnya, kita segera eksekusi. Apa kontribusinya kita? Kita bangun malam. Emak-emak, bawa yang punya makanan dari rumah, bawa makanannya. Ya kan? Nah, sumbangkan makanan kita tuh. Bawa gula, bawa susu, bawa tepung, bawa apa? Bawa makanan. Yang mau itikaf, yang mau makanan. Habis itu udah ada sampah lagi. Kita akan jadikan masjid-masjid cabang sebagai base camp. Ampera jadikan tempat itikaf. Apa agendanya? Sholat malam, habis itu apa? Sholat isya berjamaah, makan, ya kan? Baca al-muluk dan seterusnya, istirahat. Dah. Nggak usah ada acara-acara apa lagi. Istirahat. Atau tonton ulang SMK yang episode ini. Biar paham semuanya. Habis itu tidur. Awal. Jam 3 bangun semuanya. Ya kan? Salat tahajud, qiyamul lail. Mau masing-masing boleh, mau berjamaah boleh. Dah, habis itu selesai salat subuh, nonton SMK, bubar. Selamat beraktivitas di tempat kerja masing-masing. Besok gitu lagi. Ulang lagi. 40 hari berturut-turut. Kalau serentak kita seluruh Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Menurut antum konkret enggak nih? Realistis enggak? Bisa dilaksanakan enggak kira-kira? Jelas dalilnya? Jelas enggak dalilnya? Strong why-nya jelas? Antum berbuat sudah tahu alasannya kenapa? Dah? Ayo silakan praktek seluruh Indonesia. Ayo 40 hari berturut-turut. Apa 40 hari Ustaz? Pemanasan dia. Habis itu nanti kita 40 tahun berturut-turut. 50 tahun berturut-turut. Ya kan? 100 tahun berturut-turut. Bismillah. Kita gerakkan, ya. Nanti kota-kota yang mau register, lapor sama kita, kasih tahu, lapor sama wakil pengasuh wilayah masing-masing, kita bikin. Kita buat. Jadikan ayaman. Insya Allah jadi, bungkus. Mainkan dengan merdu. Ayo. Kita gerak sama-sama. Nggak ada alasan lagi kita. Pergi ke mall kita bisa, ke Singapura bisa, ke Malaysia bisa. Masa ke masjid tak bisa? Gimana tadi acaranya? Isya berjamaah. Tidur. Istirahat habis itu. Subuh bangun lagi. Insya Allah. Kita gandeng semua pergerakan. Ayo minimal 40 orang. 40 orang. Kumpul. Satu masjid 40. Dikali 1 juta. 40 orang kali 1 juta masjid berapa? Hah? 40
40 juta orang berdoa tiap subuh. Kira-kira tumbang enggak Zionis tuh? Angus enggak? Hah? Kita belum ke masjid, bos. Ini masalahnya. Kita ramai di selebrasi umum aja. Berarti selebrasi personal yang cuma kita sama Allah yang sikat, enggak ada yang datang. Sepi. Ayo, kalau ini saya ikut. Saya turun. Bismillah ya. Bismillah. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini yang saya tunggu-tunggu dari SMK. Inilah. Mudah-mudahan Allah kasih kita keistiqomahan untuk membangun subuh. Ya, ayo. Bukti antum marah, bukti antum cinta sama Palestina, datang ke masjid subuh. Kita akan tunggu nanti subuh akbar. Inilah bukti kita membela Palestina. Oke? Sip. Mudah-mudahan kita bukan hanya hadir di waktu ramai, tapi kita mau hadir di waktu sepi. Kapan waktu sepi itu? Kapan waktu sepi? Subuh, sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Murah meriah low budget. Ya. Murah meriah low budget. 1 juta masjid. 1 juta masjid, sholat semuanya. 1000 masjid. Kalau tidak bisa 1 juta masjid, 1 juta. Cari 40 orang, bikin grup WhatsApp-nya. Siapa yang mau register betul-betul, kita doa sama-sama. Kita bela Palestina ya, 40 orang. Nah, kau di masjid ini, kau di masjid ini, bagi. Tidak perlu nunggu ustaz-ustaz viral. Nanti saya nyambut antum subuh-subuh. Bikin nobar, yang punya proyektor, nanti habis sholat subuh nonton bareng SMK. Habis itu kita bubar aktivitas. Besok subuh ulang lagi. Berapa lama? 40 hari dulu. Bukan 40 hari saja ya. 40 hari dulu. Kita coba. Bismillah. Mulai nanti malam. Masing-masing dulu. Nanti yang dikoordinir silakan bergerak. Antum rumuskan, antum diskusikan, silakan. Atau mau nunggu malaikat mau datang boleh juga. Ya, tunda-tunda ya. Nanti pun boleh ya. Ya, kami rapatkan dulu Ustaz, kami diskusikan dulu, nanti kami wacanakan dulu Ustaz, ya, kita minta pendapat dulu satu-satu sampai habis komplek ini kita tanya pendapatnya, ujung-ujungnya tak jalan, ya kan? Sip? Dah, itu. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah berkahi kita semua. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.